pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang doon. Bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila anfuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ayat tersebut menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan dekat dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Saya ulangi lagi karena yang belakang belum sempurna untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan itu, keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu bulan yang dimana bulan yang dicintai para nabi serta bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin seluruh dunia. Di saat bulan Ramadan, semua setan dikunci dan dibelenggu. Semua pintu-pintu surga dibuka dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Saat bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, ganjarannya akan dilipat gandakan menjadi ganjaran amalan-amalan wajib. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran dari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Apalagi kita melakukan amalan wajib, akan dilipat gandakan semua ganjaran berlebih-lebih. Amalan sunnah yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan yaitu, yang pertama melakukan sahur, yang kedua berbuka tepat waktu. Di sini kebanyakan yang saya amati yaitu ketika berbuka puasa, kebanyakan teman-teman itu langsung memakan makanan yang berat, sehingga teman-teman sering melupakan sholat wajib yaitu sholat maghrib. Seharusnya ketika berbuka puasa, alangkah baiknya yang pertama yaitu memakan makanan yang ringan. Setelah itu melanjutkan sholat maghrib. Setelahnya dapat melakukan makan makanan yang berat. Lipat ganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana limpah dan karunia-Nya dapat mengumpulkan kita semua di musola ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oh itu teman-teman, saya ada pantun nih, tolong dengarkan dengan baik ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, tak lupa singgah ke Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan saya Najwa Rizna dari kelas 10-3. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengetahuan saya tentang pergaulan bebas yang telah menjadi momok paling menakutkan
dilakukan di kalangan masyarakat, tentunya bagi kalangan remaja. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, sekarang ini kita sudah berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam berperilaku. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai pergaulan yang tidak memiliki batasan. Oleh karena itu, pergaulan bebas sendiri cenderung mengarah pada mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, teman-teman, sudah banyak sekali remaja-remaja berseragam yang kehilangan kehormatannya. Islam telah mengatur etika-etika pergaulan bagi para remaja. Perilaku tersebut merupakan landasan-landasan yang dibatasi oleh nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, teman-teman, sudah seharusnya para remaja bisa memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun perilaku yang menjadi batasan-batasan dalam pergaulan, yaitu yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya. Selain menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh dan tidak boleh tipis maupun transparan. Dan ada batasan yang kedua, yaitu menjaga perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batasan dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan dalam Islam adalah pergaulan-pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus diberi jarak sehingga tidak membuka peluang terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Teman-teman, dalam rangka menjaga kesucian agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat di antaranya dua batasan-batasan, yaitu batasan yang pertama adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sepi. Jika mereka berdua-duaan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegang tangan, dan akhirnya menjerumuslah pada perzinahan itu. Dan itu semua adalah bujuk rayu setan. Dan ada pun batasan yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik. Bersentuhan yang dilarang yaitu bersentuhan yang sengaja dan disertai nafsu birahi. Sementara bersentuhan yang tidak disengaja dan tidak disertai nafsu birahi itu diperbolehkan, teman-teman. Jadi teman-teman, selagi kita masih muda dan perjalanan yang kita gapai masih cukup panjang, kita harus bisa membedakan mana hal yang benar dan hal yang baik. Jadi kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan bagi kita sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata, oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tindakan yang tidak menyenangkan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila ahli thariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.